Ah, Kak Shen. Berkat si bodoh itu, rencana kita berhasil. Dia hanya sebuah pion. Sekarang setelah dimanfaatkan, sudah sepantasnya dibuang. Kalian menipuku. Murong Chen, Liu Ruyan. Bahkan menjadi hantu pun aku takkan melepaskan kalian. Dia benar-benar berpikir kau mencintainya. Sungguh konyol. Ini adalah kehidupan ke-10. Dia seharusnya tidak bereinkarnasi lagi. Nenek, aku bersedia menggunakan separuh jiwaku untuk menukarnya dengan satu kesempatan untuknya. Hanya sekali ini. Yang mulia, mengapa harus melakukan ini? Aku tidak punya cara lain. Nenek, dia segera datang. Yang mulia, silakan kembali. Ingatan di Sungai Wangchuan tidak akan bertahan. Yang mulia, jaga diri. Aku akan melakukan yang terbaik. Haruskah aku minum sebanyak ini? Mangkuk yang ini. Ini adalah seorang yang mulia yang menggunakan separuh jiwanya untuk memberimu kesempatan hidup kembali. Yang mulia, aku tidak apa-apa. Minumlah. Aku hanya melantur. Hanya saja, aku terlahir kembali. Kembali ke masa sebelum semuanya dimulai. Murong Chen, Liu Ruyan. Qian Hian, apa kau di sana? Qian Hian, 3 hari lagi alam rahasia lembah Nether akan dibuka. Maukah kau pergi bersamaku? Murong Chen, kakak seniorku yang baik. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian membayar hutang darah. Wah. Ah. Kakak senior sangat tampan. Rumput Ningsen itu sangat berharga. Dia pasti akan memberikannya kepada adik junior Yun. Qian Hian, rumput Ningsen ini, aku petik dengan mempertaruhkan nyawa di pinggiran lembah Nether. Adik junior Yun benar-benar beruntung. Kakak senior Murong sangat memanjakannya. Benar, andai saja aku punya kakak senior seperti dia. Kak Chen sangat baik padamu. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya demi dirimu. Kau jangan sampai mengecewakan niat baiknya. Kakak senior mempertaruhkan nyawa memetiknya. Pasti sangat melelahkan, tidak lelah. Asalkan itu demi dirimu, seberat apapun aku bersedia. Qian Hian, terimalah. 3 hari lagi. Mari kita pergi ke alam rahasia bersama. Aku akan melindungimu. Niat baik kakak senior, tidak pantas aku terima. Qian Hian, apa yang kau katakan? Niat baik kakak senior, tidak pantas aku terima. Hal sebaik ini, simpan saja untuk kakak senior Layu. Lagi pula kalian lebih serasi, bukan? Ada apa dengan adik junior Yun? Dia berani menolak kakak senior Murong. Apa dia gila? Ini adalah kesempatan langka. Adik junior Yun, apa maksudnya ini? Kakak senior Liu tidak perlu gugup. Aku hanya merasa niat baik kakak senior terlalu berharga. Aku, seorang murid luar, tidak pantas menerimanya. Yun Xian. Qian Hian, tunggu aku. Qian Hian, kau tadi sangat keren. Ini adalah benang cinta. Su Yuan sepertinya tidak melihatnya. Su Yuan. Terima kasih karena selalu mempercayaiku. Tentu saja aku mempercayaimu. Kita kan sahabat baik. Aku harus pergi ke suatu tempat. Kembalilah lebih dulu. Biar aku temani tidak perlu. Kali ini aku harus pergi sendiri. Puncak Ling Xiao, John Wash. Apakah yang mulia itu adalah dirimu? Kemana dia akan pergi? Arah itu adalah tempat terlarang. Puncak Ling Xiao, apa dia gila? Tingkat kekuatan ini saja masih belum cukup. Mungkin harus mencoba cara lain. Dengan tubuhku. Hancurkan formasi ini. Buka. Berhasil. Siapa yang berani menerobos area terlarang Ling Xiao? Mencari mati. Yun Xian. Beraninya kau menerobos area terlarang Ling Xiao. Benar-benar lancang.
Qian Hian, bagaimana kau bisa melakukan tindakan pemberontakan seperti ini? Kakak senior Murong, apa urusannya denganmu apa yang aku lakukan? Adik junior Yun, kenapa kau melakukan ini? Ini salah kami karena tidak menjagamu dengan baik, sehingga kau melakukan kesalahan sebesar ini. Air mata kakak senior Liu sungguh murahan, menetes begitu saja. Cukup, Yun Xian. Kau tidak hanya menerobos area terlarang, tapi juga berani melawan tetua. Mengingat kultivasimu tidak mudah, aku hanya akan menghancurkan kultivasimu dan mengusirmu dari sekte. Enyah dari sekte Qingyun. Ah, sekarang baru tahu rasa takut. Terlambat. Aku, Yun Qian, tidak pernah takut seumur hidupku. Apa yang akan dilakukan Yun Qian? Jangan-jangan dia mau memohon ampun. Murid Yun Qian punya sesuatu untuk dikatakan. Saat-saat seperti ini, apalagi yang ingin kau katakan? Murid Yun Qian memohon Yang Mulia Jun Wui untuk menerimaku sebagai murid. Murid bersedia bersumpah dengan nyawa, tidak akan menyesal seumur hidup ini. Dia gila ya. Seorang murid luar, berani bermimpi menjadi murid yang mulia, benar-benar mimpi di siang bolong. Yun Qian terlalu berani, Yang Mulia tidak menerima murid selama ribuan tahun. Dia sedang mencari mati. Bagaimana mungkin Yang Mulia tertarik padanya? Tamatlah, dia pasti akan mati sekarang. Bagus, bagus. Dasar makhluk yang tidak tahu diri. Beraninya kau menggunakan nama Yang Mulia untuk mengancamku. Kau mempermalukan sekte. Mempermalukan Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak mengizinkan, aku akan berlutut sampai mati di sini untuk membuktikan tekadku. Seumur hidup ini aku tidak akan menyesal. Apakah dia benar-benar akan? Tidak mungkin. Yang Mulia tidak akan mempedulikannya. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Agar kau tahu akibat dari menyinggung Yang Mulia. Murid Yun Qian memohon Yang Mulia untuk menerimaku sebagai murid. Ini adalah benang cintaku. Xiao Tong, apa kau melihat sesuatu? Tidak ada apa-apa, hanya ada seorang murid perempuan yang berlutut di bawah gerbang gunung Yang Mulia. Itu Yang Mulia. Dia benar-benar turun tangan. Tidak mungkin. Yang Mulia tidak peduli urusan duniawi selama ribuan tahun. Kenapa dia membantunya? Murid Yun Qian memohon Yang Mulia untuk menerimaku sebagai murid. Kau hanya seorang murid luar. Berani membuat Yang Mulia melanggar aturan untuk melindungimu. Atas dasar apa dia? Yang Mulia tidak peduli urusan duniawi selama ribuan tahun. Kali ini benar-benar turun tangan. Itu hanyalah sekeping-kepingan salju, tapi langsung menghancurkan serangan mematikan tetua penegak hukum. Sangat menakutkan. Kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki Yun Qian, sampai bisa membuat Yang Mulia melindunginya seperti itu. Hempeh, jika hari ini Yang Mulia tidak menerimamu, kau tidak punya alasan lagi untuk hidup. Murid Yun Qian memohon Yang Mulia untuk menerimaku sebagai murid. Tidak akan menyesal seumur hidup ini. Setia sampai mati. Qian Hian, kenapa kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Bertobatlah. Aku akan membantumu memohon belas kasihan di hadapan ketua sekte. Niat baik Anda, Yun Qian hargai, tapi ke depannya. Dalam kehidupan ini aku tidak akan merepotkan kakak senior Murong lagi. Adik junior Yun, kenapa kau melakukan ini? Ini salah kami karena tidak menjagamu. Sampai kau membuat kesalahan besar. Cepatlah berdiri. Air mata kakak senior Liu sungguh murahan, menetes begitu saja. Kemampuan aktingmu jauh lebih baik daripada tingkat kultivasimu. Yun Qian, jangan tidak tahu diuntung. Aku berniat baik. Ucapan Yun Qian sepertinya masuk akal. Gadis suci Liu sebenarnya tidak bersikap baik padanya. Benar, aku ingat terakhir kali Yun Qian ditindas. Gadis suci Liu hanya diam saja. Kalian berdua sungguh munafik. Berhenti membuatku muak di sini. Qian Fian tidak butuh kebaikan palsu kalian. Minggir. Jangan menghalangiku mencari guru. Murid Yun Qian memohon Yang Mulia Jun Wuye menerimaku sebagai murid. Seumur hidup ini tidak akan menyesal. Setia sampai mati.
Dia tidak boleh hidup, harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Yun Xian, kau akan menyesal. Suatu hari nanti, kau akan berlutut memohon padaku. Qian Hian, kau harus bertahan. Aku yakin Yang Mulia pasti akan menerimamu. Tenang saja, aku tidak akan mati. Ini adalah jalan yang aku pilih sendiri. Aku akan menunggu sampai Yang Mulia setuju. Tapi kau bisa mati kedinginan. Yun Qian benar-benar punya tekad yang kuat. Kalau itu aku, pasti sudah lama menyerah. Apa gunanya tekad kuat? Yang Mulia tidak akan pernah menerimanya sebagai murid. Dia hanya menderita sia-sia. Bagaimana kalau kita membawakannya makanan? Dia bisa mati dengan cara ini. Jangan ikut campur. Siapa yang berani mencampuri urusan Yang Mulia? Qian Hian. Qian Hian, kau akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Sayang sekali tekadnya ini. Hempeh, sudah kubilang. Bagaimana mungkin Yang Mulia menerimanya? Menderita sia-sia. Rasakan itu. Apakah itu kau, John Wash? Hormat kami, Yang Mulia, menyambut kedatangan Yang Mulia. Yang Mulia, Anda akhirnya datang. Murid memohon Anda untuk menerimaku sebagai murid. Murid bersedia melewati api dan air untuk Anda tanpa ragu. Puncak Ling Xiao tidak menerima murid. Kembalilah, jangan datang mengganggu lagi. Mungkin Yang Mulia yang aku cari bukanlah dirimu. Lancang. Di 3 alam ini, yang pantas disebut Yang Mulia, selain yang ada di hadapanmu ini, siapa lagi? Yun Qian benar-benar tamat kali ini. Yang Mulia bahkan tidak menerimanya. Benar. Dan dia bilang ingin mencari Yang Mulia lain. Mana ada banyak Yang Mulia? Yang Mulia sudah menolakmu. Kenapa kau belum menyerah? Yun Xian. Kau terlalu keras kepala. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Jangan bersikeras lagi. Yang Mulia, murid tahu Anda memiliki bencana iblis hati. 9 bencana petir surgawi yang mematikan. Aku bersedia membantu dengan nyawaku. Bagaimana dia bisa tahu tentang bencana iblis hati? Ada apa dengan Yang Mulia? Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Mulai hari ini, Yun Qian adalah murid terdaftar di puncak Ling Xiaoku. Yang Mulia, ini tidak sesuai aturan. Selama ribuan tahun, puncak Ling Xiao tidak pernah menerima murid. Wush, kenapa kau tiba-tiba mengubah keputusanmu? Benang cintaku, ternyata benar-benar ada padamu. Dari mana asal bencana iblis hatiku ini? Terima kasih banyak, Yang Mulia. Atas dasar apa Yang Mulia menerimanya sebagai murid? Aku adalah gadis suci. Lancang. Beraninya kau bersikap kasar di hadapan Yang Mulia. Tumbal iblis surgawi, di dalam tubuhnya tersegel sisa kekuatan ras iblis. Memang bisa beresonansi dengan bencana iblis hatiku. Ini adalah aula samping puncak Ling Xiao. Kedepannya kau akan tinggal di sini. Pulihkan lukamu dengan baik, jangan terlalu banyak berpikir. Minum obatmu. Kau adalah pelayan puncak Ling Xiao. Empah. Xiao Tong adalah pedang ilahi milik Yang Mulia, menebas siluman iblis di atas, menebas dewa berdosa di bawah. Oh, kalau begitu, bukankah kau merasa dirugikan mengantarkan obat untukku sekarang? Itu karena Yang Mulia yang menyuruh Xiao Tong datang. Berwujud pedang ilahi berkultivasi selama 1000 tahun, tapi terjebak di tahap ketiga perubahan wujud. Kau
Bagaimana kau bisa tahu kebuntuan kultivasiku ada pada pikiran, dan bukan kekuatan spiritual? Kau mengkhawatirkan yang mulia, sehingga pikiranmu kacau balau. Bagaimana kau bisa menembusnya? Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa tahu urusan yang mulia? Ini adalah rahasia, tapi aku bisa membantu yang mulia menembus iblis hatinya. Syaratnya, kau harus menjanjikanku satu hal. Katakan, katakan, asalkan bisa membantu yang mulia, apapun akan kulakukan. Kedepannya, bergaulah dengan baik denganku, jangan bermuka masam lagi. Baiklah. Kedepannya Xiao Tong akan bersikap lebih baik padamu. Anak baik, oh ya. Kapan Yang Mulia mulai menyadari, tubuhnya dikelilingi iblis hati. Yang Mulia, akhir-akhir ini selalu menatap kosong ke arah sungai Wangshuan. Beberapa hari lalu, setelah jiwanya keluar dari tubuh, tiba-tiba ada yang tidak beres. Dia juga bermain kecapi di tengah malam. Suara kecapinya penuh dengan niat membunuh. Kenapa benang cintaku ada padanya? Sudah dengar belum? Yang Mulia dengan berani menerima Yun Qian sebagai muridnya. Yang pertama dalam 1000 tahun. Yun Qian ini benar-benar melesat naik. Siapa lagi yang berani menindasnya nanti? Menurut kalian kemampuan apa yang dimiliki Yun Qian sampai bisa membuat Yang Mulia mengubah keputusannya? Kak Shen, kita tidak bisa membiarkannya bersikap sombong seperti ini. Jangan khawatir, aku punya cara. Semakin dia merasa bangga, semakin menyakitkan saat dia jatuh. Cara ini, cari beberapa murid yang banyak mulut untuk menyebarkan kabar. Pada saatnya nanti, seluruh sekte Qingyun akan mengetahui sifat asli Yun Qian. Gadis suci, Anda terlihat sangat cerah hari ini. Apakah Anda berhasil menerobos tingkat lagi? Mana mungkin. Perjalananku masih jauh. Justru bagaimana kultivasi kalian akhir-akhir ini? Lancar. Sebenarnya aku juga cukup mengkhawatirkan adik junior Yun. Apa yang gadis suci khawatirkan tentang Yun Qian? Sebenarnya aku tidak seharusnya mengatakan ini. Tapi karena kalian adalah orang kita sendiri, adik junior Yun bisa membuat Yang Mulia melanggar aturan dan menerimanya. Hal ini sepertinya tidak sederhana. Maksud gadis suci, Yun Qian menggunakan suatu kelicikan. Aku tidak mengatakan apa-apa ya, hanya merasa Yang Mulia tidak peduli duniawi selama ribuan tahun. Kenapa tiba-tiba memandang adik junior Yun dengan berbeda? Ini tidak masuk akal. Gadis suci benar, ini memang aneh. Jangan-jangan Yun Qian menggunakan ilmu sihir pemikat. Aku dengar ada ilmu hitam milik ras iblis, yang khusus digunakan untuk memikat pikiran laki-laki. Bagaimana mungkin? Adik junior Yun tidak mungkin bersekutu dengan ras iblis. Kalian jangan bicara sembarangan. Kekuatan spiritualku sepertinya meningkat pesat. Itu dia. Kudengar dia menggunakan cara kotor untuk merayu Yang Mulia. Benar-benar tidak tahu malu. Tokoh seperti Yang Mulia juga berani ia rayu. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Kalau anjing menggigitmu, apa kau akan menggigitnya kembali? Adik junior Yun, kau benar-benar hebat. Bisa membuat Yang Mulia melanggar aturan untuk menerimamu. Ruyan sungguh kagum. Hanya saja tidak tahu metode apa yang kau gunakan. Kalau itu metode yang jujur, tidak apa-apa. Hanya takut ada orang yang menghalalkan segala cara demi tujuannya, mencoreng nama baik sekte. Benar, tokoh seperti apa Yang Mulia itu? Bagaimana mungkin dia menyukainya? Liu Ruyan, jangan menyindir sembarangan di sini. Qian Fian diangkat menjadi murid karena kemampuannya. Apa hakmu bergosip di sini? Sekte Qingyun kita tidak memelihara pembuat gosip sepertimu. Adik junior Su, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya peduli pada adik junior Yun. Kau marah-marah padaku. Jangan-jangan kau merasa bersalah. Su Yuan, bagaimana kau bisa bersikap seperti ini pada gadis suci? Benar, gadis suci bermaksud baik peduli pada kalian. Kalian malah memutarbalikkan fakta. Jika mulutmu kotor, aku akan mencucikannya untukmu. Siapa lagi yang mau mencoba kemampuanku, mau bersih atau tidak? Majulah, dia hanya murid tingkat Foundation Building. Baru sehari menjadi murid sudah mencapai tahap ini. Kakak Yun Qian, apa yang sedang kau lihat? Peta ini terlihat sangat tua. Peta lembah Neter.
Yang Mulia memiliki bencana iblis hati, membutuhkan jamur darah spiritual untuk melindungi urat nadinya. Lembah Nether sangat berbahaya. Harta karun surgawi seperti jamur darah spiritual pasti dijaga oleh binatang penjaga kuno. Terakhir kali ada kultivator tahap Golden Core yang pergi dan tidak pernah kembali. Aku punya cara untuk mengambilnya, untuk membantu Yang Mulia melewati bencana iblis hati. Kalau begitu Xiao Tong akan menemani kakak mencarinya. Meskipun kultivasi wujud manusia Xiao Tong tidak tinggi, tapi kembali ke wujud asliku untuk melindungi kakak masih sanggup. Baiklah, mari pergi bersama. Apa yang sedang kalian cari? Xiao Tong, apa Yang Mulia di rumahmu selalu menakuti orang seperti ini? Ingat, jangan bertindak gegabah. Jangan khawatir, murid tahu batasan. Hanya saja, guru Yang Mulia mengintip murid perempuan. Jika kabar ini tersebar, sepertinya tidak enak didengar. Kak, Yang Mulia tidak mengintip Yang Mulia, menggunakan indera spiritualnya untuk mendengar. Aku sudah membiarkan si bodoh Yun Qian pergi ke lembah Nether duluan untuk membuka jalan. Kak Chen sungguh hebat. Saat dia bertarung sengit melawan binatang penjaga, kita akan mengambil jamur darah spiritual, dan kita akan menang di kompetisi sekte besar. Jika dia terluka saat bertarung dengan binatang penjaga, identitasnya sebagai tumbal iblis surgawi pasti akan terbongkar. Kita berdua akan menangkapnya, mengambil kesempatan menyerap kekuatan spiritualnya, lalu menyerahkannya pada ketua sekte. Jamur darah spiritual akan jadi milikku. Kali ini pasti bisa menembus tahap Golden Core pertengahan. Kalau begitu Yaner akan menunggu pertunjukan bagusnya. Kali ini aku pasti bisa mengambil jamur darah spiritual. Segala sesuatu memiliki kelemahan, begitu pula dengan binatang. Lagu penenang jiwa. Kenapa kau juga bisa? Aku tidak akan memberitahumu. Maju, tangkap binatang buas ini. Siapa yang membunuhnya akan diberi hadiah besar. Kak Shen. Kau pergilah memancingnya. Kakak senior, aku tidak berani. Tolong. Mari kita cepat kembali. Siapa? Siapa yang mencurinya lebih dulu? Kak Shen, masih ada hawa panasnya. Kejar. Sialan. Kakak senior Murong, bagaimana hasil panenmu? Lumayan. Pengalaman kali ini cukup membuahkan hasil. Meskipun menemui beberapa rintangan, tapi bisa dibilang sangat memuaskan. Oh, adik junior Yun juga keluar rumah. Kenapa tidak diam saja di puncak Ling Xiao dan malah keluyuran di sini? Jangan-jangan Yang Mulia sudah muak padamu dan mengusirmu. Memang tahu cara memanjat posisi tinggi. Mana punya niat untuk berlatih, bagaimana mungkin Yang Mulia menerimanya dengan tulus? Itu hanya iseng semata. Qian Hian. Kultivasi harus membumi. Jangan berpikir menggunakan jalan pintas yang sesat. Nasihat kakak senior benar. Hanya saja tidak tahu perjalanan kakak senior kali ini. Apakah mendapat sesuatu? Bagaimana kalau menunjukkannya agar semua orang bisa membuka mata? Benda kultivasi mana bisa dipamerkan sembarangan? Yen, adik junior ini benar-benar tidak mengerti aturan ya. Kalau begitu aku memang tidak mengerti aturan. Karena kakak senior tidak ingin menunjukkannya pada orang lain. Biarlah aku yang tidak tahu aturan ini mempermalukan diri sendiri. Itu.
Itu adalah jamur darah spiritual berumur 1000 tahun. Ya ampun. Tanaman abadi dalam legenda. Aku sungguh bisa melihatnya dalam hidup ini. Perlu keberuntungan sebesar apa untuk bisa mendapatkannya? Bagaimana jamur darah spiritual bisa ada di tanganmu? Bagaimana kau bisa memiliki jamur darah spiritual? Kakak senior benar menasihati, tapi beberapa hal itu bergantung pada kehendak langit, bukan kehendak manusia. Misalnya jamur darah spiritual berusia 1000 tahun ini, dia bersikeras mengikutiku. Aku juga tidak bisa apa-apa. Kakak senior bilang, apakah ini termasuk jalan sesat? Katakan, bagaimana tepatnya kau mendapatkan jamur darah spiritual itu? Lepaskan kakakku, dasar orang jahat. Hormat kami yang mulia, apa ada yang terluka? Tidak apa-apa. Yun Qian adalah muridku. Ya yang mulia, murid hanya hilaf sesaat. Tolong redakan amarah yang mulia. Kakak senior Murong tidak punya niat jahat. Orang jahat menindas kakak. Aku akan memukulmu sampai mati. Yang mulia, jangan kotori tangan Anda. Murong Shen. Mulai hari ini, dikurung di tebing penebusan dosa, selama 3 bulan jika ada lain kali, diusir dari sekte. Baik, murid mematuhi perintah. Bahkan gadis suci yang terhormat pun tidak bisa. Mengapa kau bisa mendapat dukungan yang mulia? Terima kasih yang mulia atas bantuannya. Yang mulia, murid punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada Anda, dapat membantumu menstabilkan bencana iblis hati. Sesuatu yang melindungi urat nadi dari bencana iblis hati. Ikutlah bersamaku kakak mau ke aula utama yang mulia, wanita pertama dalam 1000 tahun. Kau tahu tentang bencana iblis hatiku? Yun Xian. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah tumbal iblis surgawi. Di dalam tubuhku tersegel sisa kekuatan ras iblis. Mungkin kekuatan ini akan berinteraksi dengan bencana iblis hati yang mulia dan menghasilkan resonansi. Yun Xian. Lindungi aku saat kultivasi. Tahan yang mulia. Jangan takut. Aku di sini. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Yun Xian. Separuh jiwaku ternyata ada di dalam tubuhmu. Yun Xian, siapa kau sebenarnya? Apakah aku melupakan sesuatu? Kakak, kau adalah kultivator tahap Golden Core termuda di Sek Qingyun sekarang. Yang mulia berkata tahap Golden Core dengan bakat bawaanmu yang luar biasa. Aku sudah menerobos tingkat. Jiwa yang mulia hampir rusak semalam. Xiaotong belum pernah melihat yang mulia segugup itu. Qian Hian, seluruh sekte sedang geger membicarakannya. Kau terlalu hebat. Yun Qian telah menembus tahap Golden Core, baru berusia 22 tahun. Sulit untuk tidak menerobos. Mulai sekarang tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Itu karena dia adalah Yun Qian murid yang mulia. Atas dasar apa kau? Ada perlu apa gadis suci mencariku? Aku ingin kau membantuku menghancurkan Yun Qian. Buat dia merasa lebih baik mati daripada hidup. Bagaimana keadaan di pihak Liu Ruyan? Haha,
Wanita itu sangat membenci Yun Qian sampai ke tulang. Dia bahkan lebih tak sabar daripadamu. Aku ingin Yun Qian mengekspos identitasnya sebagai tumbal iblis surgawi, asalkan sedikit saja kekuatan ras iblis di tubuhnya dilepaskan. Bahkan yang mulia pun tidak akan bisa melindunginya. Tenang saja. 3 hari lagi, alam rahasia akan menjadi kuburannya. Kalau dia mati, tingkat kultivasinya akan terbuang sia-sia. Tunggu sampai aku menyerap kekuatan kultivasinya, barulah aku menyerahkannya padamu. Itu belum terlambat. Hahaha. Yun Xian, di usia yang begitu muda sudah mencapai tahap Golden Core. Benar-benar seorang jenius yang langka di sekte King Yun kita dalam 100 tahun. Terima kasih atas pujian ketua sekte. Murid merasa tersanjung. Hanya saja, meskipun bakatmu tinggi, tetapi potensimu terlalu menonjol. Aku memberimu kesempatan untuk melatih karaktermu. 3 hari lagi. Turunlah dari gunung untuk mencari pengalaman. Pergilah ke tebing angin hitam untuk membasmi sekte iblis. Tebing angin hitam. Di kehidupan sebelumnya, di tempat inilah, kekuatan ras iblis di tubuhku bocor keluar. Adik junior Yun. Tebing angin hitam adalah tempat yang berbahaya. Kau yang baru saja menembus tahap Golden Core, ditakutkan akan mengalami banyak nasib buruk. Ruyan akan membakarkan banyak dupa untukmu. Terima kasih atas kepedulian kakak senior Liu. Tapi daripada kakak senior mengkhawatirkanku, lebih baik fokuslah pada kultivasimu sendiri. Lagi pula posisi gadis suci bukan dilihat dari sekadar omongan saja, melainkan dari kekuatan. Qian Hian. Aku sudah mendengarnya. Tebing angin hitam itu tempat yang sangat berbahaya. Aku akan menemanimu pergi. Qian Hian. Lari. Kali ini kau tidak boleh pergi bersamaku. Kita kan sahabat. Jika ada kesulitan, tentu harus dihadapi bersama. Perjalanan ke tebing angin hitam kali ini pasti penuh dengan bahaya. Aku ingin kau membantuku mengamati setiap gerak-gerik Liu Ruyan dan Murong Shen. Jika ada yang tidak beres, segera laporkan pada Yang Mulia. Kau tenang saja. Aku pasti akan melakukannya. Yun Xian. Rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam dirimu? Jimat pengunci suara ini bisa memblokir semua jimat komunikasi dalam radius 100 mil. Setelah Yun Qian tiba di tebing angin hitam, dia akan menjadi mangsa yang mudah. Hasil seperti apa yang Tuan Murong inginkan? Aku ingin kau mengambil inti emas dan tingkat kultivasinya untukku, lalu hancurkan kehormatannya. Kemudian biarkan dia mati dalam keputusasaan. Tenang saja. Aku akan membuatnya merasa lebih baik mati daripada hidup. Rahasia langit sedang ditutupi. Xiao Tong, ada apa dengan Yang Mulia jimat pelacakku? 3 hari lagi, ikuti dia diam-diam ke alam rahasia. Yang Mulia ingin melindungi kakak. Karena dia sudah menganggapku sebagai guru, aku harus menjamin keamanannya. Di kehidupan sebelumnya, disinilah aku dijebak oleh Murong Shen, dikorbankan menjadi iblis, diberikan kesempatan hidup sekali lagi. Aku akan menghancurkan konspirasinya dengan tanganku sendiri. Jimat pengunci suara, jangan melawan lagi. Dalam radius 100 mil, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Matilah. Ha! Si cantik, jangan melawan lagi. Tuan Murong sudah memerintahkan agar sebelum mati, kau bisa bersenang-senang dulu. Ha! Apakah terlahir kembali? Apakah aku masih tidak bisa mengubah takdirku? Gadis suci.
Yun Xian, Yang mulia, lukamu. berani berulah di depan mata Yang Mulia. Kalian benar-benar bosan hidup. Yang mulia. Orang yang melukai tubuh Yang Mulia. Bagaimana kau ingin mati? Ampun, ampun. Ini semua suruhan Murong Shen. Jimat pengunci suara itu dia yang memberikannya, dan menyuruhku menghancurkannya. Yang Mulia bertanya padamu, bagaimana kau ingin mati? Memohon Yang Mulia memberikan kematian. Hempeh. Sesuai keinginanmu. Jangan takut. Aku membawamu kembali. Yang mulia. Aku tahu Anda pasti akan datang. Yang mulia, kakak, bagaimana keadaannya? Wush, apa yang kau lakukan? Murid Yang Mulia hampir terbunuh di wilayah sekte. Menurutmu apa yang harus Yang Mulia lakukan? Aku sudah mengutus orang untuk menyelidiki, jangan gegabah. Ini adalah energi pedang yang dikeluarkan dari tubuh Yun Qian. Ketua sekte mengenali milik siapa? Ini. Niat pedang Qingyun milik Murong Chen. Bagaimana mungkin? Mana mungkin Murong Chen mencelakai keponakan seperguruan Yun Qian? Buktinya kuat. Ketua sekte masih mau melindunginya. Wush. Masalah ini sangat penting. Harus dibicarakan baik-baik. Murong Chen adalah keturunan keluarga kultivator. Jika tidak ada bukti yang kuat. Bukti. Yang Mulia melihat dengan mata kepala sendiri adalah bukti. Sudahlah. 3 hari lagi. Adakan konfrontasi publik di panggung Lundao. Jika Murong Chen benar-benar melakukan hal ini, aku pasti akan menghukumnya dengan berat. 3 hari lagi. Yang Mulia ingin melihat kebenaran terungkap. Jika tidak, aku akan turun tangan membersihkan sekte untuk ketua sekte. Sebarkan perintah. 3 hari lagi konfrontasi di panggung Lundao. Seluruh murid seks diizinkan untuk mendengarkan. Yang mulia memerintahkan, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke puncak Ling Xiao. Xiao Tong. Ruyan datang untuk menjenguk adik junior Yun. Bagaimana bisa dibilang orang yang tidak berkepentingan? Tunggu. Hah? Hah. Bahkan gadis suci pun tidak diizinkan masuk. Yang mulia benar-benar melindungi Yun Qian dengan sangat ketat. Kau belum dengar ya, Yang Mulia bahkan menentang ketua sek demi Yun Qian. Yun Qian, jangan senang dulu. Hari ini mengumpulkan kalian semua untuk menyelidiki kebenaran peristiwa di tebing angin hitam. Murong Shen, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Murid selalu menghormati adik junior Yun. Mana mungkin melakukan hal yang mencelakainya? Murid telah menyelidiki, sebelum pergi ke tebing angin hitam, adik junior Yan berkali-kali menanyakan informasi tentang sekte iblis di sana. Untuk apa Yun Qian menanyakan informasi sekte iblis? Jangan-jangan ini memang sandiwaranya sendiri. Sandiwara kakak senior lumayan juga. Ketua sekte, murid curiga ada orang yang ingin menjebak murid dan mengadu domba kedamaian sekte. Adik junior Yun, tindakanmu ini apa tidak mengecewakan niat baik Yang Mulia? Kau tidak menghargai dirimu sendiri. Bagaimana Ruyan bisa membelamu? Ketua sekte, sebenarnya adik junior Yun selalu cemburu dengan hubungan Ruyan dan kakak Chen. Kali ini,
Mungkin ingin menggunakan trik menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan perhatian Yang Mulia. Gadis suci benar, Yun Qian ini berniat buruk. Yang Mulia sangat baik padanya. Dia malah menggunakan cara ini. Benar-benar tidak tahu malu. Sandiwara kakak senior Liu sudah selesai. Sekarang giliranku. Siapa yang berani bicara satu patah kata lagi, Yang Mulia akan membuatnya tutup mulut selamanya. Yun Xian, apa kau punya bukti untuk membuktikan kau tidak bersalah? Ketua sekte, murid memohon agar masalah ini diselidiki dengan ketat. Kembalikan nama baik murid, juga kembalikan keadilan bagi sekte. Mohon ketua sekte membela kakak Chen. Hukum seberat-beratnya orang yang berniat buruk untuk menegakkan aturan sekte. Di hadapan Anda. Kakak senior, sandiwara kalian sudah selesai, maka sekarang giliranku untuk tampil. Ingin bukti? Kebetulan aku punya di sini. Aku ingin kau mengambil inti emas dan tingkat kultivasinya untukku, lalu hancurkan kehormatannya. Kemudian biarkan dia mati dalam keputusasaan. Kakak senior, apakah bukti ini cukup? Ketua sekte, ampun, murid tahu kesalahan murid, murid dirasuki iblis. Murong Chen, kau membenciku sampai sejauh ini. Kau merampas jamur darah spiritualku, membuatku kehilangan muka di depan saudara seperguruan, padahal tingkat kultivasiku lebih baik darimu. Atas dasar apa Yang Mulia menerimamu sebagai murid? Atas dasar apa kau? Ketua sekte, mohon hukum sesuai aturan sekte. Tangkap dia. Hancurkan tingkat kultivasinya, usir dia dari sekte. Selamanya tidak diizinkan menginjakkan kaki di sekte Qingyun lagi. Tidak, jangan. Ketua sekte, ampun. Ayah angkat, mohon ampuni kakak Shen. Ruyan bersedia menerima hukuman sebagai gantinya. Sebagai gadis suci, kau tidak bisa menilai orang. Bergaul dengan sampah semacam ini, mulai hari ini. Dilarang keluar dari tebing Siguoya, tanpa perintahku. Tidak boleh keluar. Maaf menyinggungmu. Ah, Yun Xian, jangan senang dulu. Kau pikir dirimu siapa? Kau si tumbal iblis surgawi, rahasia aslimu. Cepat atau lambat akan membuat seluruh sekte Qingyun ikut mati bersamamu. Tunggu saja. apa itu tumbal iblis surgawi? Siapapun yang berani membicarakan ini lagi, Yang Mulia akan mengambil nyawanya. Yun Xian. Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Murid tidak tahu apa yang Murong Shen bicarakan. Itu hanya omong kosong orang yang akan mati. Jika ketua sekte tidak percaya, Bisa memeriksa murid sudahlah. Masalah ini ditunda dulu. Pertemuan hari ini telah selesai. Semuanya bubar. Segera aktifkan formasi cadangan. Semua tetua tingkat inti emas ke atas. Ikut aku ke lokasi formasi. Baik. apa kau melihat Yun Qian? Di mana dia? Aku tidak tahu. Aku sendiri juga sangat panik. Formasi penyegelan iblis mulai mengendur. Pasti ada pion ras iblis yang disusupkan ke dalam sekte. Diam-diam melepaskan aura iblis. Menghancurkan formasi penyegelan iblis dari dalam. Sepertinya sudah saatnya membersihkan sekte. Yang Mulia, izinkan aku mencari pengkhianat itu. Lukamu belum sembuh. Jika pengkhianat itu berkultivasi di atas tingkat inti emas, kau sama sekali bukan tandingannya. Kumohon Yang Mulia berikan aku kesempatan ini. Karena Yang Mulia telah menerimaku sebagai murid, aku harus berkontribusi pada sekte. Jika kau dalam bahaya, hancurkan ini. Jika ada bahaya, jangan serakah dalam bertarung. Aku harus menjaga formasi penyegelan iblis. Suara apa itu? Sial, jangan curigaan. Pengkhianat,
Hari ini aku datang untuk membuat perhitungan denganmu. Dia dalam bahaya. Kalau begitu Yang Mulia, cepatlah pergi. Xiao Tong, bantu aku menstabilkan pusat formasi sebentar. Baik. Raja Iblis, tenanglah, 3 hari lagi di kompetisi gerbang abadi, aku akan meledakkan cermin iblis di pusat formasi. Formasi penyegelan iblis pasti akan hancur. Saat itu sekte King Yun akan dibanjiri lautan darah. Menjadi persembahan darah pertama untuk Anda, Raja Iblis. Menarik, gadis kecil. Di tubuhmu ada aroma tumbal iblis surgawi. Langit benar-benar memihakku. Hanya tahap inti emas berani bertindak lancang di hadapan tahap Naschen Soul. Benar-benar mencari mati. Kau adalah kunci bagi kami untuk membuka jalan ke alam iblis. Kau seharusnya merasa terhormat. Kau membunuhku. Yang Mulia tidak akan melepaskanmu. Oh, Jun Wei. Tunggu sampai aku mengorbankanmu dan membuka jalan ke alam iblis. Apa artinya tahap Mahayana? benarkah? Tapi kenapa aku merasa mangsa sebenarnya adalah kalian? Hahaha. Jangan berharap, tempat ini telah diisolasi oleh aura iblis. Yang Muliamu tidak bisa menyelamatkanmu, jaring perangkap yang kupasang. Bahkan tahap Mahayana pun akan terjebak selama 3 jam. Siapa bilang aku menunggu dia menyelamatkanku? Aku hanya memberitahunya, ikan sudah memakan umpan. Tidak mungkin. Jaring perangkap bagaimana bisa? Ini adalah formasi penyegelan tingkat atas ras iblis. Formasi iblis rendahan seperti ini berani menjebakku. Kau terlalu melebih-lebihkan ras iblis. Jun Wei, kau melindunginya. Tahukah kau apa identitasnya? Dia adalah tumbal iblis surgawi, kunci untuk membuka jalan ke alam iblis. Dia ditakdirkan untuk menjadi milik ras iblis. Ha! Jun Wei, kau ternyata menerima tumbal iblis surgawi sebagai murid. Sungguh konyol. Bunuh aku. Kau pikir sekte bisa selamat? Sekarang di dalam seeti masih ada pengkhianat. Aku tahu. Jangan bicara. Sekarang aku akan membawamu kembali untuk memulihkan diri. Yang Mulia, Yun Xian. Apa yang ingin kau katakan padaku? Yang Mulia, aku bermimpi sangat panjang. Dalam mimpiku sekte hancur, banyak murid yang tewas dan terluka. Ras iblis menembus segel. Lalu aku berubah menjadi monster iblis, membunuh banyak orang. Sedangkan kau demi menyegelku, mengorbankan nyawamu, jiwa dan ragamu hancur lebur. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kau lenyap di hadapanku. Tidak ada yang bisa kuraih. Perasaan itu, seumur hidup ini aku tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Jadi aku menjadikanmu guru untuk mencegah semua ini. Aku tidak ingin kau mati lagi untukku. Aku ingin mengubah nasib semua orang. Jadi kau menjadikanku guru. Menahan cacian. Bahkan hampir mati. Hanya untuk membalas hutang dari kehidupan sebelumnya. Aku tidak bermaksud begitu. Setelah aku mati di sungai Wangshuan, Nenek Meng memberitahuku, ada seorang yang mulia yang membagi separuh jiwanya untukku, sehingga aku bisa terlahir kembali. Beberapa hari ini aku sering kehilangan kesadaran. Di pikiranku muncul beberapa pemandangan di sungai Wangshuan. Ada seorang wanita memunggungiku. Wajahnya tidak jelas. Apakah itu kau? Yun Xian, hutang.
Aku tidak butuh kau untuk membayarnya. Aku hanya ingin. Tuan, ketua sekte memohon untuk bertemu. Kekuatan iblis surgawi dalam tubuhmu belum terhapus, sewaktu-waktu bisa berbalik menyerangmu. Jika tidak ditekan, kelak pasti akan menjadi iblis. Guru, aku tahu. Aku akan berhati-hati. Aku sudah menemukan cara untuk menekannya. Tingkat kultivasimu yang hanya tahap inti emas, tidak ada artinya di hadapan aura iblis. Kelicikan kecilmu itu, di hadapan bahaya yang sebenarnya, bukanlah apa-apa. Lalu apa maumu? Aku tidak bisa mengandalkan guru untuk segalanya. Aku ingin menanamkan kekuatan spiritual utamaku ke dalam tubuhmu, membentuk ikatan hidup dan mati denganmu. Mulai sekarang, nasib kita saling terhubung. Jika sesuatu terjadi padamu, aku pasti akan merasakannya. Ada kekuatan spiritualku di tubuhmu, membutuhkan bimbinganku langsung. Jika tidak, kau akan dikuasai oleh iblis. Setiap pagi hari, datanglah ke sini untuk berlatih pedang. Aku akan mengajarimu secara langsung. Bagaimana cara membimbingnya? Apakah aku tidak bisa berlatih sendiri? Ikuti ritmeku. Semakin kau tegang, semakin sulit menyatukan kekuatan spiritual. Yang mulia. Tidak baik jika orang melihat kita seperti ini. Lihatlah, Yang Mulia sedang mengajari adik junior Yun ilmu pedang, bahkan sangat dekat. Apa pantas seperti ini? Bagaimana bisa guru dan murid begitu mesra? Jun Wei, sebagai ketua puncak tidak menjaga aturan, berbuat tak senonoh dengan murid perempuan. Tahukah kau dengan perbuatanmu ini, akan menjatuhkan harga diri seluruh sekte King Yun? Apa maksud perkataan tetua kedua? Aku mengajari muridku ilmu pedang juga salah. Aku yang meminta Yang Mulia mengajariku ilmu pedang. Tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia. Jika harus dihukum, Hukumlah aku sendiri. Kau hanya seorang murid tingkat inti emas. Atas dasar apa kau meminta Yang Mulia mengajarimu secara langsung? Yun Xian, kau merayu gurumu dan harus diusir dari sekte. Laksanakan segera. Semua tutup mulut, tidak tahu aturan. Mengajari murid ilmu pedang juga harus ada batasannya. Lagi pula, dengan banyaknya saudara seperguruan di seluruh sekte King Yun, begitu banyak mata yang menatapku. Tindakanku tidak butuh arahan siapapun. John Wash, kau akan menyesal. Aku tidak percaya kau benar-benar berani demi seorang murid mengorbankan seluruh sekte. Para hama di dalam sekte, sudah waktunya dibersihkan. Guru, meskipun tetua penjaga pavilion sudah mati, tapi dia berkata di dalam sekte masih ada pengkhianat. Kita tidak bisa berdiam diri menunggu mati. Harus mengambil inisiatif untuk mengeluarkan mereka semua. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini adalah kesempatan terbaik, mumpung mereka belum bereaksi. Kau sekarang sangat lemah. Sekarang bukanlah saat yang tepat. Tapi sekte sedang dalam bahaya. Aku tidak bisa hanya diam melihat. Yun Xian, apakah kau menganggap ucapanku sebagai angin lalu? Kalau tidak memancing mereka keluar, kita akan selamanya bersikap pasif. Kita tidak tahu berapa banyak pengkhianat di dalam sekte. Apakah kita harus terus-menerus khawatir seperti ini? Aku percaya kau bisa melindungiku, dan kau juga harus percaya aku tidak akan mati sia-sia. Aku percaya padamu. Jika memang benar apa yang kau katakan, aku sama sekali tidak akan membiarkan tragedi kehidupan masa lalu memiliki sedikit pun kemungkinan untuk terulang. Tidak perlu memintaku mengambil risiko, hanya perlu kau mempercayaiku sekali ini. Bukankah kau sedang bersemedi? Kenapa bisa? Memangnya kau berhak mengetahui jejakku? Katakan, siapa yang mengirimmu? Berbicaralah dengan jujur. Mungkin jasadmu masih bisa utuh. Masih mau membungkammu? Di hadapanku. Kematian pun adalah sebuah kemewahan. Sekarang mari kita lihat di dalam otakmu. Rahasia apa saja yang tersembunyi? Singkirkan Yun Qian dengan segala cara. Jangan sampai dia merusak rencana besar ini.
Yang mulia, kau melihat apa? Siapa yang menyuruhnya? Hebat sekali tetua kedua, bersembunyi dengan sangat baik. Pengkhianat di dalam sekte, ternyata adalah dirinya. Ini dia. Di kehidupan sebelumnya dialah yang mengkhianati sekte. Dan mengorbankanku adalah dia. Jangan takut. Di kehidupan ini ada aku. Tragedi ini tak akan terulang lagi. Tetua kedua, tetua penjaga paviliun. Mereka berdua memiliki akar yang dalam di sekte ini. Kekuasaan mereka saling terkait dan rumit. Kalau begitu kita cabut hingga ke akarnya. Tidak akan kusisakan satupun. Yang mulia, sekarang mari kita cari ketua sekte dan ungkap kejahatan mereka di depan matanya. Tidak ada gunanya. Hanya mengandalkan ingatan si pembunuh yang sudah tak bernyawa untuk bersaksi. Kita tidak bisa menyentuh mereka. Ketua sekte pasti akan mengatakan buktinya tidak cukup. Perlu dibicarakan baik-baik. Apakah kita harus membiarkan mereka begitu saja? Dan membiarkan mereka terus menyakiti orang. Aku tidak akan membiarkan musuhku lepas. Ayo, temui ketua sekte. Tetua kedua bersekongkol dengan ras iblis. Wush, masalah ini bukan hal sepele. Ini berhubungan dengan fondasi sekte. Apakah kau punya bukti nyata? Berdasarkan pemeriksaan pencarian jiwa yang aku lihat, ini sungguh benar. Dia dan tetua penjaga paviliun bersekongkol dengan ras iblis, berniat mengorbankan Yun Xian untuk membuka jalan ke alam iblis. Tetua penjaga paviliun telah lama kubunuh. Wush! Tetua kedua telah berada di sekte ini selama ratusan tahun. Dia sangat dihormati. Mantan muridnya tersebar di setiap puncak, hanya mengandalkan ingatan si pembunuh yang sudah tak bernyawa untuk bersaksi. Kau sama sekali tak bisa menyentuhnya. Jika bertindak tanpa bukti nyata, sekte ini pasti akan terpecah belah. Orang-orang akan kehilangan semangat juang. Dan ketika ras iblis mengambil kesempatan ini untuk menyerang, akibatnya tidak terbayangkan. Tapi ketua sekte, Hal ini perlu dibicarakan baik-baik. Jangan bertindak gegabah. Wush, apa maksudmu? Apakah kau berniat menyerangku? Maksud ketua sekte adalah, ingin aku hanya diam melihat mereka menyakiti muridku lagi. Wush. Kau adalah pedang tajam sekte ini, namun pedang tajam tak boleh dikeluarkan sembarangan. Jika bertindak tanpa bukti nyata, bagaimana kau bisa menyuruhku memberi penjelasan pada tetua-tetua puncak lain? Bagaimana bisa meyakinkan orang lain, hempeh karena peraturan tak bisa menghukumnya? Maka pedangku ini, yang akan membersihkan sekte ini. yang mulia, jika kau bertindak sekarang, bukankah ini masuk dalam perangkap mereka? Mereka berniat membunuhmu. Bagaimana mungkin aku hanya diam? Yun Xian, gadis ini, aku juga ingin membasmi kejahatan untuk sekte ini. Tapi kita memang butuh bukti nyata. Jika kalian bisa menunjukkan bukti yang tak terbantahkan, aku akan segera mengadakan rapat tetua untuk menghukum para pengkhianat ini sesuai aturan yang berlaku. Ketua sekte, jika aku bilang aku tahu di mana bukti kejahatan tetua kedua disimpan. Apakah Anda percaya? Yun Xian, apakah perkataanmu itu benar? Kau tidak boleh berbicara sembarangan. Ini hal yang sangat penting. Di gua tempat pembuatan pil milik tetua kedua, dalam kompartemen tersembunyi di bawah tungku ketiga, menyimpan lencana pentingnya yang terkait ras iblis. Itu adalah bukti persekutuannya dengan ras iblis. Benda itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Mau menyangkal pun tidak ada gunanya. Jika ingatanmu salah, akibat dari mengagetkan ular di rumput akan sangat fatal. Ketua sekte, beri aku 1 hari waktu. 1 hari lagi, aku akan membawa tetua kedua dan bukti kejahatannya sekaligus. Baik, aku akan menunggumu, tapi Wuye, kau harus ingat, sekali bertindak, tidak ada jalan untuk mundur. Jika memang benar apa yang dikatakan Yun Qian, dan itu adalah bukti nyata, aku sendiri yang akan menegakkan keadilan. Tapi kalau ternyata hanya salah paham hempehe, takkan ada salah paham, karena aku sudah turun tangan, pasti akan membawa pengkhianat itu untuk dijatuhkan hukuman. Ketua sekte hanya perlu bersiap untuk rapat tetua. Yang mulia, aku akan ikut bersamamu. Terlalu berbahaya. Tingkat kultivasi tetua kedua tak terukur, jika dia bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Justru karena berbahaya, makanya aku harus ikut. Hanya aku yang tahu letak kompartemen tersembunyi itu. Baik, tapi kau harus terus bersamaku, jangan menjauh sedikit pun. Adu sekte ini sepertinya akan berubah drastis. Tapi jika memang ada pengkhianat, memang sudah waktunya dibersihkan. Yang mulia,
Gua ini dipenuhi formasi milik ras iblis. Di kehidupan sebelumnya aku pernah melihatnya. Sangat berbahaya. Tumbal yang dikorbankan. Tumbal. Ini adalah formasi arwah penasaran. Di kehidupan sebelumnya dialah yang menghancurkan jiwa para korban itu. Enyahlah. Jangan takut, ada aku di sini. Roh jahat dan iblis takkan bisa menyentuhmu. Aku tidak takut. Aku hanya teringat pada kejadian kehidupan masa laluku. Aku bersumpah, di kehidupan ini aku tak akan membiarkan tragedi ini terulang lagi. Itu jebakan dan mekanisme. Ikuti aku 3 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Jangan sampai salah injak. Gelombang berikutnya akan lebih padat. Yang mulia, hati-hati. Ini dia. Buktinya ada di bawah tungku pembuat pil ini. Penyegelan kutukan darah. Perlu menggunakan darah inti si pembuat segel, atau darah inti kerabat sedarahnya. Baru bisa dibuka. Bagaimana jika dibuka paksa? Itu akan meledakkan seluruh gua ini. Tanah dalam radius ratusan mil akan hancur lebur. Yang mulia, jangan. Bencana iblis hatimu belum sembuh. Jika menggunakan darah intimu lagi akan merusak fondasimu. Tidak apa-apa. Kutukan darah rendahan ini tak akan bisa menyakitiku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Kau jangan pedulikan aku. Kita pergi dari sini. Tempat ini tidak bisa ditinggali lama-lama. Selamat kalian berdua telah menemukan sesuatu yang tak seharusnya dicari. Yang mulia, Gadis Yun. Berkunjung ke guaku pada larut malam seperti ini, bukanlah tata cara bertamu yang benar. Tetua kedua, kau berkomplot dengan ras iblis. Kenapa tidak segera menyerah? Kau pikir aku tak tahu kalian akan kemari? Semuanya sudah kurencanakan. Tujuanmu adalah dia. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Aku akan membuatmu lenyap tanpa jejak. Dia adalah reinkarnasi iblis surgawi. Di dalam tubuhnya mengalir darah iblis surgawi. Darah iblis surgawi mengalir di tubuhnya. Dia ditakdirkan untuk menjadi persembahan. Siapa dia, apa urusannya denganmu? Aku hanya tahu bahwa dia adalah muridku. Jun Wei, kau sudah gila. Kau menentang kehendak langit. Tetua kedua. Ilmu Hualyul yang kau latih kurang satu. Ramuan utama kau. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Sumber iblis surgawi, berkomplot dengan ras iblis itu palsu. Ingin merebut sumber iblis surgawi dari tubuhnya. Untuk memperbaiki ilmu yang tidak sempurna adalah tujuannya. Hahaha, Jun Wei. Karena kau bersikeras melindunginya. Maka aku akan membunuhmu lebih dulu. Inilah penghancur jiwa yang kuatur selama 10 tahun. Formasi pembunuh. Hari ini tak ada seorang pun di antara kalian yang akan selamat. Yang mulia, bencana iblis hatimu belum sembuh. Tidak boleh melawan dengan keras. Aku punya cara mematahkan formasi. Kau dengar penjelasanku. Kelemahan formasi ini ada pada titik buta. Aku akan memandumu. Kau hanya perlu percaya padaku. Formasi iblis hati. Yang mulia, selamatkan aku. Yang mulia, apa yang terjadi padamu? Ha! Juje, iblis hatimu belum sembuh. Formasi suara iblis ini khusus melawan iblis hati. Tamatlah riwayatmu. Yang mulia, arah jam 10 titik buta. Itu aura iblis vitalnya. Hancurkan. Mustahil.
Bagaimana kau tahu letak aura iblis vitalku? Itu rancangan rahasiaku yang paling aman. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Kerjasama guru dan murid benar-benar sempurna. Kalau begitu, aku akan membunuhmu lebih dulu. Cahaya iblis darah pembakar jiwa. Di kehidupan sebelumnya, jurus ini menewaskan banyak kultivator, bahkan tak segan menyiksa diri hingga mati. Haha, tamatlah kau. Hanya dengan tingkat kultivasi ini ingin mencelakaiku. Sungguh tak tahu diri. Hahaha, kau apa yang ingin kau lakukan? Kau benar-benar membuatku marah. Kini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu keputusasaan yang sebenarnya? Itu ilmu pedang dewa dan iblis. Yang mulia, jangan. Tidak ada ilmu pedang iblis. Kau gila. Demi wanita kau rela mati. Kau akan ditentang oleh kehendak langit. Ah. Aku. Lepas. Lepaskan aku. Jangan hei. Wush, kau akan menyesal. Ras iblis takkan membiarkanmu. Aku akan menemanimu sampai akhir. Yang mulia. Yang mulia. Tidak, kau harus selamat. Aku takkan membiarkanmu terluka. Sekarang, bangunlah. Jangan menakutiku. Di dalam tubuhku ada sumber iblis surgawi. Darah dari jantungku pasti bisa menyelamatkanmu. Adik ada apa? Xia Otong, cepat selamatkan dia. Demi menyelamatkanku dia menggunakan ilmu pedang dewa dan iblis. Sekarang dia tak sadarkan diri. Bagaimana bisa begini? Roh jiwa pendekar pedang sudah hancur. Urat nadinya putus. Xia Otong, kau adalah senjata vitalnya. Pasti ada cara lain. Kan pendekar pedang tak sadarkan diri dan terluka parah. Ini adalah giok vital yang mulia. Roh jiwa yang mulia terhubung dengannya. Giok ini hanya dapat dipulihkan dengan jiwa yang mulia. Barulah dia dapat menyelamatkan yang mulia. Jiwa. Tapi aku. Asalkan bisa menyelamatkan guru. Bukan hanya jiwa. Sekalipun aku harus lenyap menjadi debu. Apalah artinya? Kak, rambutmu. Berhasil. Berhasil. Ini adalah pantulan dari ilmu pedang dewa dan iblis. Tulang abadi yang mulia akan terkikis habis oleh aura iblis. Bagaimana bisa begini? Percuma. Ini adalah kekuatan yang ditakuti oleh kehendak langit. Kecuali ada iblis yang lebih kuat dan lebih murni yang menelannya. Iblis yang lebih kuat. Yang mulia, kau selama ini selalu ingin tahu mimpiku. Bukan, sekarang akan kutunjukkan sosokku yang sebenarnya. Ini adalah sumber iblis surgawi. Yang mulia, tunggu aku. Sumber iblis surgawi ternyata menekan aura iblis ilmu terlarang. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menggunakan kekuatan iblis surgawiku untuk menelan aura iblis buas di dalam tubuhnya. Tapi dengan begini kau akan terjerumus ke jalan iblis. Sekali menjadi iblis,
Kau tak akan pernah bisa kembali lagi. Jika untuk menyelamatkanmu harus terjerumus ke jalan iblis, maka biarlah kita jatuh ke dalam neraka yang sama. Yun Xian. Tahukah kau apa yang baru saja kau lakukan? Aku sedang menyelamatkanmu, menyeberangkan iblis dengan tubuhku. Terjerumus ke jalan iblis. Apa kau tak takut aku akan membunuhmu saat aku bangun? Lalu kenapa kau menggunakan ilmu pedang dewa dan iblis untukku? Tahukah kau betapa takutnya aku? Yang mulia, lepaskan aku. Jangan bergerak. Wush. Apa yang sedang kau lakukan? Wush, lihatlah dia. Jelas-jelas dia telah menjadi iblis. Ternyata yang dikatakan Murong Chen tentang tumbal iblis surgawi adalah benar. Menurut pandanganku, usir saja Yun Qian dari sekte. Dan jangan pernah kembali lagi. Mohon kakak seperguruan ketua sekte memutuskan, memelihara makhluk seperti ini hanya akan membahayakan dunia manusia. Cukup. Jika bukan karena aku, kau masihlah yang mulia terkuat di sekte King Yun. Tidak akan menjadi seperti ini. Yang mulia, Anda terluka, Xiao Tong. Cari obat. Xiao Tong, aku tidak apa-apa. Pikiranmu sekarang sedang tidak stabil. Biar aku membantumu memulihkan diri. Tetap berada di sisi Jun Wuye, hanya akan membuatnya terjerumus ke neraka. Kau adalah malapetaka. Kau malapetaka. Yun Xian, tatap aku. Ini bukan hayalan. Yang mulia, lepaskan aku. Aku takut akan melukaimu lagi. Yun Xian, fokuskan pikiranmu. Yang mulia, kita memang bukan dari jalan yang sama. Ini sudah kehendak takdir. Mengapa harus dipaksakan? Kau yang memohon untuk menjadi muridku. Pergi atau tinggal. Belum giliranku memutuskan sendiri. Yang mulia, garis darah iblis surgawi, menyimpan bahaya tak terhingga. Jika suatu hari dia benar-benar lepas kendali, sekte King Yun akan menghadapi bencana kehancuran. Lebih baik segel Yun Qian di menara pengunci siluman. Tunggu sampai sifat iblisnya memudar baru kita buat rencana selanjutnya. Muridku. Tidak butuh campur tangan kalian. Wush, kau hanya bisa melindunginya sementara. Bukan selamanya. Hukum alam tidak mengizinkan dewa dan iblis bersatu. Demi dia, aku bersedia menjadi musuh seluruh kehendak langit. Yang mulia, ras iblis akan melancarkan serangan besar besok 3 hari lagi. Di saat kompetisi gerbang abadi, dari sudut barat daya sekte, di sana adalah tempat dengan pertahanan paling lemah. Itu adalah benda kepercayaan mata-mata ras iblis. Dengan ini, para tetua itu pasti akan percaya. Ayo, ikuti aku menemui ketua sekte. Wush. Ras iblis akan menyerang 3 hari lagi, dari sudut barat daya sekte. Yang mulia, dari mana asal perkataan ini? Aku yang menghitungnya omong kosong. Menurutku kau adalah mata-mata ras iblis, sengaja menyebarkan rumor untuk menyesatkan orang. Jika gadis suci tidak percaya, 3 hari lagi akan terbukti. Jika perkataanku salah, aku serahkan pada gadis suci untuk dihukum. Tapi jika terbukti benar, nyawa gadis suci takkan cukup untuk membayarnya. Aku telah menyusun formasi pertahanan. Hanya perlu memasang formasi jaring langit dan bumi di sudut barat daya. Bekerja sama dengan formasi pelindung gunung. Formasi ini akan mengubah aura iblis menjadi kekuatan spiritual, memantulkannya kembali ke musuh. Dia jelas-jelas menipumu. Dia hanya seorang murid tingkat inti emas. Bagaimana mungkin bisa menyusun formasi serumit ini? Aku dengan kultivasi 10.000 tahun, beserta posisi ketua puncak Ling Xiao sebagai jaminannya. Baiklah, lakukan sesuai perkataanmu. Segera pasang formasi di sudut barat daya. Bagaimana rencananya? Semua berjalan lancar. 3 hari lagi di kompetisi gerbang abadi adalah hari kiamat bagi sekte King Yun. Yun Xian, Jun Wei. Tunggu saja, aku akan memperlihatkan pada kalian siapa sebenarnya pemenang akhirnya. Adik junior Yan. Maaf menyinggungmu.
Itu ras iblis. Ramalannya benar. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia sama sekali bukan jenius. Melainkan tumbal iblis surgawi. Kunci pembuka pintu alam iblis. Tumbal iblis surgawi harus dibasmi. Haha, kau lihat, Yun Xian. Inilah akhir dari nasibmu. Lalu kenapa? Nyawaku diselamatkan oleh Yang Mulia, mau jadi iblis atau dewa. Hanya dia yang boleh menentukan. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawa kakak senior Murong. Dia hanya dihasut oleh orang lain. Dulu, aku mempertimbangkan hubungan sesama murid, hanya menghancurkan tingkat kultivasinya dan mengusirnya. Namun kini dia bersekongkol dengan ras iblis. Dosanya tak terampuni. Mati. Aku tidak peduli dengan masa lalunya, masa kini dan masa depannya ada bersamaku. Siapapun yang ingin menyentuhnya, tanyakan dulu pada pedangku. Tumbal iblis surgawi. Sudah lama mencarimu. Akhirnya ku temukan juga. Seluruh murid dengarkan perintah. Aktifkan formasi pelindung gunung, bersiap menghadapi musuh. Tumbal iblis surgawi. Ikutlah aku dengan ngoceh. Aku bisa mengampuni nyawa semut-semut kecil ini. Jangan harap. Tak tahu diri. Yun Xian, tenangkan pikiranmu. Jahat. Tidak. Lawanmu adalah aku. Bagus, bagus. Sumber iblis surgawi telah bangkit, menghemat tenagaku. Yun Xian, kau gila, dia adalah Raja Iblis. Kau bukan tandingannya. Yang Mulia, di kehidupan sebelumnya kau mati untukku. Kehidupan ini, biarkan aku yang melindungimu. Kita bersama-sama. Oke, tidak, takkan mungkin. Dewa dan iblis berlatih bersama. Kalau begitu, matilah bersama-sama. Yun Xian. Dia ternyata menahan Raja Iblis. Lepaskan. Tidak mau. Lepaskan, atau dia akan menghancurkan sehesek. Dia menyedot kekuatanku. Pencuri iblis, matilah, jangan lancang. Bunuh. Murid Sekte King Yun dengarkan perintah. Walaupun pasukan ras iblis banyak, formasi mereka berantakan. Tianshu membentuk formasi bintang 7. Yao Guang menjaga arah barat. Dengarkan aba-abaku, ikut aku membuka jalan darah. Siap menerima perintah kakak senior Yun. Sayap kiri serang balik, sayap kanan mundur 30 meter. Lepaskan panah, pasukan tengah maju, sobek garis pertahanan mereka. Mencari mati. Tak bisa mendapatkanmu. Maka aku akan menghancurkanmu. Mati. Yun Xian. Tumbal iblis surgawi, meskipun aku mati, kau takkan lolos dari takdir. Yang Mulia, lepaskan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Nyawanya, aku akan menyimpannya untuk disiksa perlahan-lahan. Aku akan membuat seluruh orang di dunia ini melihat dengan jelas. Siapa yang menyentuhmu berarti bermusuhan denganku. Hahaha, turunlah ke neraka bersama-sama denganku. Yang Mulia, kenapa kau melindungiku?
Aku bisa menghindarinya. Aku pernah bilang, aku akan melindungimu. Wush. Lukamu harus segera diobati. Tidak apa-apa. Bunuh dia dulu. Ha! Junwaye, kau pikir membunuhku semuanya selesai? Hukum alam tak menoleransi cinta guru dan murid. Kalian juga takkan berumur panjang. Ah, Yun Xian. ingin melukainya. Lewati aku dulu. Yun Xian. Tenangkan pikiranmu. Wush, hati-hati. Dia mau meledakkan diri. Yun Xian. Wush. Dia merencanakan pelarian. Kendalikannya. Orangku. Aku akan mencarinya sendiri. Kemana aku harus pergi? Yun Qian, yang mulia, silakan kembali. Aku sudah menjadi anggota ras iblis. Aku tidak bisa berada di sisimu lagi. Aku tak pernah merasa kau tak pantas. Kau adalah Yun Qian, orang yang ingin kulindungi seumur hidupku. Baik sifat iblis, maupun takdir surga. Aku akan menanggung semuanya untukmu. John Wash, kau adalah yang mulia yang diagungkan. Kau tak seharusnya jatuh ke debu demi diriku. Kau menggunakan ilmu pedang dewa dan iblis untukku. Memutuskan hubungan dengan sekte untukku. Mengejar iblis ribuan mil untukku. Masih belum cukupkah? Aku pergi agar tidak membebanimu lagi. Aku telah menjaga kesepian selama 1000 tahun. Jika kau pergi, barulah aku benar-benar takkan bisa kembali. Aku sudah mencobanya. Aku tak bisa menekan kekuatan itu. Tadi di arena, aku hampir saja melukai semua orang. Aku takut. Aku takut tak bisa mengendalikan diriku sendiri. Takut membunuhmu. Takut menghancurkan segalanya. Jika ingin melarikan diri ke ujung dunia, aku akan menemanimu. Dengan adanya aku, kau takkan pernah kehilangan kendali. Ikut aku kembali. Kita hadapi bersama, oke? Sudahlah, yang mulia. Pulanglah. Sekte Qingyun masih menunggumu untuk dijaga. Aku sadar akan tanggung jawab di pundakku, baik itu Sekte Qingyun maupun dirimu. Aku tak ingin melepaskan keduanya. Aku pernah melihatmu melindungi saudara seperguruan di belakangmu. Pernah melihatmu menguras kekuatan spiritual untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan saat tubuhmu penuh luka, kau tak pernah berpikir untuk menyakiti orang. Yun Xian, itu bukan dirimu. Itu adalah iblis hati. Aku tahu kau takut, tapi kau harus mengerti, melarikan diri tak akan membawa kedamaian. Jika kau bersembunyi di alam iblis, aura iblis hanya akan semakin merajalela. Ikut aku kembali, aku akan menggunakan sumber keabadianku untuk menekan sifat iblismu. 1 hari tak cukup, maka 1 bulan, 1 tahun, sampai kau benar-benar bisa mengendalikannya. Lihatlah, dia sedang berteriak. Dia ingin aku menghancurkan Sekte Qingyun, menghancurkanmu. Aku tak bisa. Dan tak ingin menjadi seperti itu. Xiao Yuan. Kau gila. Cepat lepaskan. Kalau tidak, kau akan jatuh. Aku pernah bilang akan menemanimu. Walaupun jatuh ke jurang, walaupun menjadi iblis, aku takkan pernah melepaskanmu. Kenapa kau bodoh sekali? Kau melindungiku. Cepat atau lambat kau akan mati karenaku. Aku tidak takut mati. Yang aku takutkan adalah kau hidup. Tapi hidup seperti hantu kesepian. Yang aku takutkan adalah kau melepaskan hakmu sendiri untuk dilindungi oleh seseorang. Aku tak rela kau mati. Kalau begitu hiduplah dengan baik. Tetaplah di sisiku. Biar aku yang menahan iblis hatimu. Biar aku yang melawan takdir untukmu. Aku akan melindungi semua hal di dunia ini yang ingin kau lindungi. Tenangkan dulu pikiranmu di sini. Tunggu sampai sifat iblismu mereda. Aku akan membawamu kembali ke Sekte Qingyun. Jika kita kembali, tapi mereka tetap tak menerimaku. Bagaimana? Diterima atau tidak, aku yang menentukan. Yang mulia. Kau benar-benar tak takut. Takut aku suatu saat benar-benar menjadi iblis besar.
Takut. Namun dibandingkan kehilanganmu, rasa takut ini bukanlah apa-apa. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Ada aku. Tak ada yang perlu ditakutkan. Apakah aku benar-benar bisa kembali? Bisa. Ada aku. Takkan ada yang berani melukaimu. Tarik napas dalam-dalam. Ikuti aku. Tenangkan pikiranmu. Yang mulia, aku di sini. Nanti, apapun yang terjadi, jangan lepaskan tanganku. Iya. Selamanya takkan ku lepas. Ah. Itu Yun Qian yang sudah menjadi iblis. Dia berani-beraninya kembali. Yang mulia, demi dia mengabaikan keselamatan sekte mengejar iblis ribuan mil. Apakah sepadan? Yang mulia, bagaimana kau bisa membawa iblis surgawi kembali ke sekte? Sifat iblisnya sulit dikendalikan. Sekali lepas kendali lagi, kejayaan ribuan tahun sekte Qingyun akan hancur lebur. Yang mulia, Kau lihat, melepaskan Yun Qian adalah prinsipku. Ada aku. Dia takkan bisa melukai siapapun. Wush. Kau sangat melindunginya. Aku mengerti. Namun iblis dan dewa memiliki jalan yang berbeda. Hukum alam sangat jelas. Baris keturunan iblis surgawi dalam tubuhnya pada dasarnya adalah bencana. Perlindunganmu padanya ini hanya akan membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Dan kau juga takkan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Jangan takut. Ada aku. Tak ada yang bisa mengusirmu. Yang mulia, tak perlu demi aku bermusuhan dengan seluruh sekte. Aku memang tak pantas berada di sini. Sebelumnya aku yang membebanimu. Mulai sekarang, kita impas. Impas. Qian Hian. Coba katakan sekali lagi. Dewa dan iblis beda jalan. Seharusnya tak saling bersinggungan. Kau adalah yang mulia sekte Qingyun, menanggung beban keselamatan seluruh umat. Aku adalah keturunan iblis surgawi. Sejak lahir adalah sebuah bencana. Hubungan kita sampai di sini saja. Ini adalah bencana pemusnah dewa. Hukum alam mulai menjatuhkan hukuman. Sudah kubilang, bersamaku takkan ada akhir yang baik. Lalu kenapa? Kau bilang dalam mimpimu, aku mati untukmu. Itu bukanlah mimpi. Itu nyata. Yang mulia, Wush, cepat lepaskan dia. Ini bencana pemusnah dewa. Ini akan menghancurkan seluruh sekte Qingyun. Ini adalah kemarahan hukum alam. Yang mulia, kau telah menjaga sekte ini selama puluhan ribu tahun. Apakah hanya karena seorang wanita, kau rela membiarkan seluruh sekte Qingyun hancur bersama kalian? Kumohon, berpikirlah lagi. Yang mulia, Qian Hian. Kau bilang nasibmu, kau sendiri yang menentukannya. Nasibku. Aku sendiri yang memilihnya. Aktifkan formasi pelindung sekte. yang mulia, lepaskan aku. Asalkan aku pergi, petir langit takkan menyambar. Sudah kubilang, di kehidupan ini aku takkan melepaskanmu. Kepada penguasa langit, murid rela menukar nyawa murid ini. Memohon ampunan untuk sekte Qingyun. Memohon ampun pada langit. Takut, bersamamu. Aku tak takut apapun. Baik, hidup dan mati bersama. Wush, apa yang kau lakukan? Ha! Ini adalah keputusanku. Tak perlu hukum alam yang mengadilinya. Jika langit tak bisa menerima kita berdua, maka aku akan menghancurkan langit ini. Yang mulia, apakah kita akan mati? Tidak. Tadi kan aku sudah bilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Aku takkan pernah tunduk pada hukum alam. Yang mulia,
Bencana ini, aku takkan membiarkanmu menanggungnya sendiri. Qian Hian, jangan katakan apapun lagi. Aku menunggu saat-saat ini. Telah ribuan tahun. Gunakan petir surga untuk menempa tubuh. Jadikan hukum alam sebagai pijakan. Kita buktikan jalan kebenaran bersama. Mereka sungguh melawan petir surga. Tubuh manusia biasa. Melawan kehendak langit. Mana mungkin bisa terjadi? Qian Hian, dorong kekuatan spiritualmu dengan maksimal. Ini adalah belenggu dari bencana iblis hati. Yang mulia, kita berhasil. Mereka benar-benar melewati bencana pemusnah dewa. Sungguh sebuah keajaiban. Qian Hian, yang mulia, kalian tidak apa-apa. Syukurlah. Ha! Karena petir surga tak bisa membunuhmu, maka aku sendiri yang akan mengantarkan kalian menjadi debu bersama-sama. Tumbal iblis surgawi, aura iblis dalam tubuhnya takkan pernah bisa dihilangkan. Semua monster iblis akan datang mencarinya. Jun Wei, kau bisa melindunginya sementara, tapi mampukah kau melindunginya seumur hidup? Jiwa Jun Wei sedang terbakar, demi melindungi yang mulia dan kakak. Haha, tunggu saja. Akan ada lebih banyak iblis yang mencarinya. Kalian takkan pernah bisa hidup tenang. Qian Hian, jangan takut. Ada aku. Sekarang aku akan memberinya segala yang kau miliki. Aku yang akan menanggungnya. Ini adalah segel sumber iblis surgawi. Raja iblis telah mati, tapi dia menjadi sumber iblis yang baru. Jika wanita ini tidak dilenyapkan, bencana akan datang silih berganti. Akan terus seperti ini. Wush. Tahukah kau jika aura iblis di tubuhnya meledak, seluruh sekte Qingyun akan menjadi neraka. Aku juga melakukan ini demi sekte, demi umat manusia di seluruh dunia. Yang mulia, aku memohon padamu untuk menyegelnya di dalam menara pengunci iblis. Asalkan dia disegel, sekte ini akan aman. Mohon pertimbangkan kembali. Yang mulia, dia adalah tumbal iblis surgawi, tidak boleh dibiarkan. Memohon yang mulia untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Jangan korbankan hal besar demi hal kecil. Aku telah melindungi sekte Qingyun selama puluhan ribu tahun. Sekarang kalian memintaku menyegel takdirku dengan tanganku sendiri. Alasan demi kepentingan yang lebih besar yang bagus sekali. Wush. Apa kau akan membiarkan demi dia kejayaan ribuan tahun sekte Qingyun hancur begitu saja tanpa mereka? Kejayaan ribuan tahun bagi diri ini hanyalah sebuah reruntuhan. Yang mulia, tak sepadan. Benar-benar tak sepadan. Qian Hian, dalam hidup ini, hal yang paling sepadan adalah bertemu denganmu. Aktifkan formasi pelindung sekte, kekang dia. Ini untuk kebaikannya. Apa kau ingin melihatnya menghancurkan dirinya sendiri? Manusia-manusia jahat ini. Wush, apa kau benar-benar ingin menjadi musuh sekte ini? Pikirkan baik-baik. Yang mulia, jangan. Jangan membunuh demi aku. Karena dia tetap keras kepala. Jangan salahkan aku. Aktifkan formasi penyegel Dewa 9 lapis untuk mengekangnya. Baik. Hebat sekali sekte Qingyun. Hebat sekali aliran utama yang terhormat. Aku menjaga sekte ini selama puluhan ribu tahun. Hanya inilah balasannya. Wush. Sebagai yang mulia, kau seharusnya lebih mengerti dariku. Tanggung jawab apa yang kau emban. Tanggung jawab. Ini semua karena aku. Ini semua salahku. Semua orang ingin aku mati. Qian Hian, ini aku. Lihat aku. Hahaha. Kalian membohongiku.
Kalian semua membohongiku. Aku akan menghancurkan semua ini. Gawat. Aura iblis di tubuh kakak telah meledak sepenuhnya. Ah. Qian Hian, jangan sampai kehilangan dirimu. Biar ku bawa kau kembali ke puncak Ling Xiao. Puncak Ling Xiao juga sebuah penjara. Kau sama saja seperti mereka. Semuanya ingin menyegelku. Kalian semua ingin aku mati. Qian Hian, di tepi sungai Wangchuan, aku menukar setengah jiwaku demi kelahiran kembalimu. Kau sudah lupa. Yang mulia, aku tadi. Apa yang tadi kulakukan padamu? Tidak apa-apa, semuanya sudah lewat. Aku akan selalu ada untukmu. Mulai hari ini, aku Jun Wuya. Tak punya urusan lagi dengan Sekte King Yun. Wush, apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku tak pernah merasa sewaras ini sebelumnya. Tidak Xia Otong menemanimu. Mulai saat ini, semua masalah dan hutang budi dengan Sekte King Yun impas. Habislah Sekte King Yun, habislah. Tanpa Yang Mulia, apa yang akan kita pakai untuk menahan ras iblis? Lukamu terlalu parah. Tingkat kultivasimu berantakan. Andai saja aku tidak kehilangan kendali menjadi iblis, kau juga takkan berseteru dengan sekte. Juga takkan terluka separah ini. Qian Hian, ini bukan salahmu. Ini adalah keputusanku sendiri. Ada sisa-sisa aura iblis di celah bebatuan di bawah gunung. Apakah itu antek-antek sisa jiwa Raja Iblis? Atau Murong Chen dan Liu Ruyan? Lukamu belum sembuh, kekuatan iblismu masih ada. Jangan gegabah, biar aku yang menyelidiki. Aku mau ikut denganmu. Aku tak mau terpisah darimu lagi. Terlebih takkan membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Raja Iblis telah hancur jiwa dan raganya. Kita harus segera menemukan tumbal iblis surgawi untuk membentuk kembali pemimpin iblis. Yun Qian adalah wadah terbaik. Asal bisa menangkapnya, ras iblis kita pasti akan kembali menguasai dunia. Kroko-kroko ras iblis berani sombong di sini. Jun Wui dan tumbal iblis surgawi, tangkap mereka. Serang semuanya. Ini tulang punggung Raja Iblis. Masih tersisa hawa dendam di dalamnya. Sepertinya ras iblis takkan berhenti sampai di sini. Bukan cuma ras iblis, semua ini salahku yang memaksa Yang Mulia Wuye pergi. Sekarang antek-antek ras iblis bermunculan di mana-mana. Formasi pelindung gunung sekte telah rusak. Apa yang harus kita lakukan? Ketua sekte, kitalah yang salah. Kita tak seharusnya mendesak Yang Mulia. Terlebih lagi tak seharusnya memfitnah keponakan Yun Qian. Apa gunanya membicarakan semua itu sekarang? Yang Mulia sudah menyatakan memutuskan hubungan dengan Sekte King Yun. Ketua sekte. Tetua, tahukah kalian, Yang Mulia demi melindungi Sekte King Yun, diam-diam membasmi antek ras iblis di bawah gunung. Beliau tak pernah benar-benar menyerah pada kita. Apa yang kau katakan itu benar. Wuye dia masih melindungi sekte ini. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Yang Mulia dan kakak senior Yun Qian selalu diam-diam melindungi keamanan sekte. Tapi kita malah terus-menerus menyakiti mereka. Ini semua karena kebodohanku. Perintahkan seluruh sekte, dari atas sampai bawah, cari keberadaan Yang Mulia dan Yun Qian. Pastikan untuk membujuk mereka kembali. Di sini, pernah menjadi tempat yang kuinginkan untuk masuk dengan segala cara. Juga rumah yang telah kau jaga selama ribuan tahun. Tempat di mana ada kau, barulah itu rumahku. Entah itu puncak Ling Xiao, atau gunung terpencil. Semuanya sama aku setengah mati mengkhawatirkanmu. Kukira kau takkan kembali lagi. Haha. Mana mungkin. Bukankah aku baik-baik saja ada di sini? Yang Mulia,
Qian Hian, ketua sekte dan para tetua sudah sadar akan kesalahan mereka. Seluruh sekte sedang mencari kalian, memohon kalian untuk kembali. Kondisiku saat ini benar-benar tak memungkinkan untuk kembali. Kekuatan iblis di tubuhku tak terkendali. Kembali hanya untuk terus dianggap sebagai tumbal iblis surgawi lalu disegel. Bukan begitu, Qian Hian, takkan pernah lagi. Semua orang tahu kau berbuat demikian demi melindungi sekte. Aturan sekte King Yun harus diubah. Wush, adik Yon. Aku mewakili sekte King Yun meminta maaf pada kalian atas semua pelanggaran sebelumnya. Mohon dimaafkan, kami tahu kami salah. Memohon Yang Mulia dan adik Yun untuk kembali. Memohon Yang Mulia dan kakak Yun untuk kembali. Melindungi sekte King Yun kembali boleh saja. Aku punya 3 syarat. Jika bisa dipatuhi, aku dan Yun Qian akan kembali ke puncak Ling Xiao. Silakan sebutkan 3 syarat Yang Mulia. 300 syarat pun akan kami patuhi. Pertama, mulai sekarang, Yun Qian adalah istri Jun Wei, bukan tumbal iblis surgawi. Tidak ada yang boleh mencelanya, tidak boleh mencelakainya. Pelanggar akan diusir dari sekt dan dihancurkan kultivasinya. Kedua, di dalam sekte siapapun yang bersekongkol dengan ras iblis, tidak peduli statusnya, semua dihukum mati, tanpa ampun. Ketiga, sekte King Yun melindungi seluruh umat manusia, bukan terpaku pada faksi. Perbedaan dewa dan iblis ada di hati bukan di wujud. Aku setuju. Seluruh anggota sekt pasti akan mematuhinya. 3 syarat Yang Mulia. Baguslah. Akhirnya kembali ke puncak Ling Xiao. Kakak tidak perlu menderita lagi. Benar, tidak akan lagi. Kau telah menderita, Qian Hian. Kedepannya ada aku. Tidak ada yang bisa membuatmu menderita sedikit pun. Bersamamu, aku tidak takut apapun. Ternyata kau sudah lama menanam jamur darah spiritual baru. Pantas saja jamur yang kubawa sebelumnya, kau gunakan tanpa ragu sedikit pun. Jamur darah spiritual ini telah ditanam selama 500 tahun. Memang untuk menekan iblis hati. Jamur ini menyatu dengan kekuatan spiritual kita berdua, dan bisa membantumu menekan segel iblis surgawi. Yang Mulia, kau selalu memikirkanku. Apapun yang kulakukan untukmu itu sepadan. Kemarilah, aku akan membantumu memurnikan jamur ini, untuk menstabilkan akar kekuatan spiritualmu sepenuhnya. Kau menanggung terlalu banyak untukku, dan kehilangan terlalu banyak. Qian Hian, tahukah kau, aku menunggumu. Menunggu selama 1000 tahun, aku menghabiskan kekuatan utamaku, agar kau bisa melihat bagaimana aku menunggumu. Setelah melihatnya kau akan tahu, kau tidak pernah berhutang apapun padaku. Di mana ini? Yang Mulia, apakah kau menungguku? Kenapa kau menunggu begitu lama? Qian Hian, kau bilang akan datang mencariku. Aku percaya. Meskipun harus menunggu 1000 tahun, atau 10.000 tahun, aku rela. Maaf, aku terlambat. Kau menunggu terlalu lama. Mulai sekarang, giliranku yang menemanimu tidak akan beranjak selangkah pun. 1000 tahun ini, hanya untuk menunggumu. Kalimat ini sudah cukup. Yang Mulia, kakak mulai menghilang. Benar-benar menghilang. Qian Hian, kau bukan hukuman. Kau adalah penyelamatku. Kehidupan ini, kita tidak akan pernah berpisah. Wush, baru saja utusan alam rahasia mengirim pesan. Alam rahasia lembah Nether terbuka lagi. Dan di kedalaman alam rahasia, muncul gejolak aura iblis yang kuat. Sepertinya ada ras iblis yang menyusup. Lembah Nether adalah tempat dengan aura iblis terkuat. Kali ini sepertinya mereka mengincar adik Yun Qian. Karena mereka mengincarku, maka aku akan menemui mereka. Aku menemanimu pergi. Alam rahasia lembah Nether sangat berbahaya. Aku tidak tenang jika kau sendirian. Memang seharusnya begitu. Wush, kau pergi bersama adik Yun Qian. Pasti akan aman. Sekte akan mengirim murid untuk berjaga di pinggiran. Menunggu kabar dari kalian kapan saja. Wah, ini tempat yang didatangi kakak sebelumnya ya. Binatang penjaganya penurut sekali. Terakhir kali berkat dia yang menahan Murong Chen, aku baru bisa mengambil jamur darah spiritual.
Kami memang berjodoh. Aura iblisnya lebih pekat dari yang kubayangkan. Dan ini aura iblis yang terorganisir, bukan iblis liar. Hati-hati ada jebakan. Apapun jebakannya, kali ini kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Jun Wei, Yun Xian. Sudah lama menunggu kalian. Walaupun Raja Iblis telah mati, aku, Jenderal Iblis Sai Feng, masih ada. Hari ini aku akan mengambil nyawa kalian untuk mempersembahkannya pada Raja Iblis. Orang jahat tidak boleh menyakiti kakak dan yang mulia. Shi Feng, Jenderal besar di bawah Raja Iblis. Sepertinya kalian sudah bersiap sejak awal. Jangan banyak bicara. Tumbal Iblis Surgawi, menyerahlah dengan patuh. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Lancang kalian pikir ini hanya alam rahasia biasa. Ini adalah jalan rahasia ras iblis menuju dunia manusia. Hari ini akan kubiarkan jalan ini terbuka sepenuhnya. Gawat, dia mau membuka jalan alam rahasia, membiarkan pasukan ras iblis masuk. Jangan biarkan dia berhasil. Qian Hian, kau segel pintu jalan, biar aku yang membunuh Chi Feng. Tenang saja, ada aku. Jalan ini tidak akan terbuka. Aku tidak rela. Tujuan besar ras iblis, mana bisa hancur dalam satu pertempuran. Ras iblis tidak akan melepaskan kalian. Bagus, orang jahatnya sudah dikalahkan. Jalan belum tersegel sepenuhnya, tidak boleh lengah. Akhirnya tersegel sepenuhnya. Kerja bagus, Qian Hian. Kali ini kita bertarung berdampingan. Kita menang Wu Ye, adik Yun Qian. Kini ras iblis telah dibasmi sepenuhnya. Dunia damai. Sekte King Yun juga kembali tenang seperti sedia kala. Ini semua berkat jasa kalian berdua. Melindungi dunia memang sudah menjadi kewajiban kultivator. Kini semuanya sudah selesai. Kakak seperguruan ketua sekte, aku dan Qian Hian hanya ingin hidup tenang. Memang seharusnya begitu. Wu Ye dan adik seperguruan, tenanglah memulihkan diri. Semua urusan sekte serahkan pada kami yang menanganinya. Kakak Yun Qian hebat sekali. Bersama yang mulia membunuh Jenderal Iblis dan menyegel jalan. Mulai sekarang tidak ada yang boleh menjelekkan kakak lagi. Kakak adalah pahlawan sekte Qing Yun. Qian Hian, kau hebat sekali. Aku sudah tahu kau pasti bisa. Untunglah, kau selalu menemaniku. Tidak kusangka suatu hari nanti, aku juga bisa diakui oleh semua orang seperti ini. Qian Hian, aku tidak menyiapkan pesta pernikahan yang megah. Namun seluruh hatiku ada di dalamnya. Yang mulia, bisa menikah denganmu adalah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini. Hari ini, aku, Jun Wei, menjadikan langit dan bumi sebagai saksi, gunung dan sungai sebagai mahar, matahari dan bulan sebagai perantara, menikahi Yun Qian sebagai pasangan kultivasi. Mulai sekarang, hidup dan mati bersama, tidak akan pernah terpisahkan. Kakak menikah. Baguslah Jun Wei. Yun Qian menghapuskan bencana iblis, menulis ulang takdir surga, melindungi umat manusia, cinta dan setia yang mendalam, diberikan anugerah kehidupan abadi, disanjung oleh 3 alam, segalanya aman dan tenteram. Selamat yang mulia. Selamat Dewa Yun Qian, baguslah. Kakak dan yang mulia telah mendapat pengakuan dari hukum alam. Yang mulia, hukum alam telah mengakui kita cinta kita, kegigihan kita, telah menyentuh langit dan bumi. Selesai. Mulai saat ini, kau adalah istriku, aku adalah suamimu. Kali ini kita tidak saling berhutang apapun. Hanya ada cinta. Yang mulia, lihatlah, bintang-bintang pun memberkati kita. Qian Hian, dalam siklus 10.000 kehidupan, aku hanya akan melindungimu seorang. Mulai sekarang yang mulia tidak dingin lagi, hanya melanggar aturan demi 1 orang, bersama seumur hidup.